Crazy for Christ. Belum Kristen kalau belum pernah gila untuk Kristus. Kisah Revival SUE 1965, bagian 4a. Anak Raja Wali tidak akan pernah menjadi Raja Wali yang sesungguhnya jika ia hanya tinggal di dalam sarang. Ia harus menemukan kehidupannya dan karakter alaminya di luar sarang, di angkasa bebas. Di sanalah ia belajar terbang, menemukan kesukaan di tempat tinggi, terbang mengatasi badai. Raja Wali muda belajar terbang di luar sarang. Seekor Raja Wali dewasa yang berpengalaman tidak akan membiarkan anaknya menjadi tua di dalam sarang. Untuk membuat anaknya dewasa, dia harus melatih anaknya terbang di angkasa bebas, mencari pengalaman hidup bersama Bapa surgawinya. Semoga kisah hidup para revivalis ini boleh memberi motivasi pada anak-anak Raja Wali suci untuk berani keluar sarang, mencari pengalaman hidupnya bersama Bapa surgawi, pencipta alam semesta. Yesaya 6 ayat 8, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, etnis, suku bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pergerakan Tuhan di dunia. Tuhan terus melawat manusia ciptaannya dari waktu ke waktu seperti gelombang ombak di lautan untuk menyempurnakan gereja Tuhan dan menyelesaikan rencananya atas dunia. 1946 Juni terjadi revival di North Amerika. 1946 Februari terjadi revival di Saskatchewan, Kanada. 1949 Oktober terjadi revival di Hebrides Island, Scotland. 1951 Juni terjadi revival di City Bell, Argentina. 1954 April terjadi revival di Nagaland, India. 1960 April terjadi revival di Vanuatu, North Amerika. 1960 Mei terjadi revival di Jardelings, India. 1962 Agustus terjadi revival di Santo Vanuatu. 1965 September terjadi revival di SUE, Timor. Ya, 1967 Februari terjadi revival di Pittsburgh. Ya, 1968 Juni terjadi revival di Brisbane, Australia. 1970 Februari terjadi revival di Wilmore, Kentucky. 1970 Juli terjadi revival di Solomon Islands. 1971 Oktober terjadi revival di Saskatoon, Kanada. 1973 September terjadi revival di Engadine. 1973 September terjadi revival di Phnom Penh, Kambodia, dan lain sebagainya. Pergerakan Tuhan di bumi Indonesia. Menengok ke belakang, sejarah kekristenan mencatat banyak terjadi pergerakan Tuhan di tengah bangsa Indonesia.
Pergerakan Tuhan dekade 1960. Terjadi pergerakan Tuhan yang sangat dahsyat pada jemaat Protestan tradisional Gemit di SUE NTT. Ceritanya menyebar sampai ke mancanegara. Pergerakan Tuhan dekade 1970. Terjadi pergerakan Tuhan yang sangat spektakuler di kalangan gereja Tionghoa dan Protestan GKI. Gerakan ini dikenal dengan nama Peniel, meluas ke berbagai kota dalam dan luar Jawa. Pergerakan Tuhan dekade 1980. Dekade ini Tuhan bekerja dengan sangat dahsyat di kalangan muda-mudi, pelajar dan mahasiswa, melahirkan banyak gereja-gereja besar masa kini. Dasar firman Tuhan. Mazmur 96 ayat 3. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mazmur 89 ayat 2. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun, generation to generation. Mazmur 145 ayat 4. Angkatan demi angkatan atau generation to generation akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Sekarang, mari kita melihat lebih dalam tentang pergerakan Tuhan dekade 1960. Terjadi pergerakan Tuhan yang sangat dahsyat pada jemaat Protestan tradisional Gemit di SUE NTT. Ceritanya menyebar sampai ke mancanegara. Do you believe in revival? Seorang misionaris Amerika bertanya pada Meltari, Mel, apa rahasia kebangunan rohani di Indonesia? Apakah Amerika bisa mengalami kebangunan rohani seperti ini? Pria yang lain bertanya, ketika saya kembali ke Nigeria, apa kami bisa mengalami revival semacam ini di Nigeria? Ya, kata Meltari tersenyum, tapi ada syaratnya. Kembalilah ke Amerika dan datangilah Apollo 14. Ketika mereka meluncurkannya ke bulan, keluarkan komputer kecil itu, yaitu otakmu, dan taruhlah di dalam Apollo itu dan tembakkan itu ke bulan. Lalu biarkan Tuhan memakai hatimu ketika kamu sedang membicarakan hal-hal mengenai Tuhan. Pakailah hatimu dan percaya saja. Terimalah itu apa adanya dan taatilah, maka engkau akan mengalaminya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Tuhan yang hidup dan masih bekerja pada hari ini. Haleluya, praise the Lord. Kisah Melkior Tari. Like a mighty winds, seperti angin yang kuat. From SUE to the nation. Sekelumit kisah Melkior Tari. Melkior Tari adalah pemuda asli SUE NTT yang mengalami lawatan Tuhan dan menerima panggilan untuk menjadi penginjil SUE pertama yang dibawa Tuhan pergi ke Amerika dan melayani keliling dunia. Inilah rumah masa kecil Meltari. Keluarga Meltari yang ada di SUE. Ini foto Meltari. Encounter Night, salah satu brosur dari pelayanan Meltari. Kisah ini disajikan dengan gaya bertutur dari biografi Meltari. Saya adalah anggota gereja Presbyterian Gemit
Di gereja ini, segala sesuatu berjalan dengan tertib. Pada saat kami pergi ke gereja, segala sesuatunya sudah tertulis pada sehelai kertas. Gembala sidang membacakan satu bagian, dan kami membaca bagian yang lainnya. Kami tahu kapan harus berdiri, kapan harus duduk, kapan harus berdoa, dan kapan harus bernyanyi. Kami juga memiliki kasih, atau saya seharusnya berkata, kami hanya memiliki sedikit kasih. Tapi gereja saya, kami sama sekali tidak mempunyai kuasa. Ketika kebangunan rohani terjadi, Tuhan memberikan kepada kami semua karunia Roh Kudus beserta kuasa, kasih, dan ketertiban. Pencurahan Roh Kudus abad 20 dan 21. Saya masih ingat betul malam itu, 26 September 1965. Kira-kira 200 orang dari berbagai usia berkumpul di gereja kami, Gemit Maranatha, berdoa bersama-sama. Ketika kami sedang berdoa, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Kalau saudara membaca kitab Kisah Para Rasul 2, itulah yang kembali terjadi di gereja kami saat itu. Pengkhotbah-pengkhotbah kami sering berkata kepada kami, karena Allah telah memberikan Roh Kudus pada gereja 2000 tahun yang lalu, maka kalau saudara adalah anggota gereja, dengan sendirinya saudara sudah menerima baptisan Roh Kudus. Malam itu Tuhan mulai membuka mata kami bahwa hal itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Setiap orang harus memberikan respon dan mengalaminya secara pribadi. Selama bertahun-tahun kami dibodohi oleh pengkhotbah-pengkhotbah kami. Mereka mengatakan bahwa saudara harus bergantung kepada pengalaman orang-orang yang hidup 2000 tahun yang lalu. Malam itu Tuhan berbicara kepada hati kami bahwa kekristenan itu tidak bergantung kepada pengalaman hidup orang lain. Kekristenan adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan yang hidup. Pada malam itu, ketika kami sedang berdoa bersama-sama, tiba-tiba Roh Kudus datang seperti yang terjadi pada hari Pantekosta. Di dalam Kisah Para Rasul 2, kita membaca bahwa dia datang seperti hembusan angin yang dahsyat. Dan malam itu, pada saat saya sedang duduk di sebelah kakak saya mendengar suara hembusan angin yang dahsyat ini. Suara awalnya seperti tiupan angin topan yang kecil, lalu makin lama semakin besar. Saya melihat ke sekeliling, tapi tidak melihat apa-apa. Saya menoleh kepada kakak perempuan saya, sayang, apakah engkau mendengar suatu suara yang aneh? Saya bertanya. Ya, kakak saya menjawab, saya mendengarnya, tapi lupakanlah tentang suara itu dan mari kita fokus berdoa. Dia mulai berdoa, dan pada saat yang sama, saya mendengar banyak orang yang lainnya juga mulai berdoa. Saudara harus tahu bahwa aturan di gereja kami harus berdoa satu demi satu dalam urutan yang sudah ditentukan. Satu orang berdoa di gereja kami sudah cukup, karena semuanya telah ditulis pada sehelai kertas yang terletak di hadapan kami. Jadi, kalau kami semua mau berdoa, kami seharusnya menuliskan dulu seluruh doa itu di kertas. Tetapi malam itu orang-orang di gereja kami mulai melupakan urutan yang sudah tertulis itu dan catatan doa yang di depan mereka. Sebaliknya, mereka mulai berdoa di dalam roh, dalam bahasa lokal maupun berlidah asing atau glosolalia.
Mula-mula satu demi satu, dan sebelum saya menyadarinya, ternyata mereka semua bersama-sama berdoa serentak. Oh Yesusku, apa yang terjadi di gereja ini? Mereka sudah melupakan urutan yang tertulis itu, saya berkata. Sementara setiap orang sedang berdoa, saya melihat ke arah gembala-gembala sidang yang ikut hadir pada kebaktian itu. Oh, wajah-wajah mereka tampaknya cemas. Mereka duduk di gereja bagian depan, di belakang mimbar, dan mereka tidak tahu bagaimana harus menangani ke-200 orang ini. Mereka juga mendengar suara hembusan angin yang dahsyat itu. Lidah-lidah api surgawi membakar gereja. Kemudian saya mendengar lonceng tanda kebakaran berbunyi dengan keras. Di seberang gereja ada kantor polisi, dan di sana ada lonceng kebakaran. Seseorang di kantor polisi melihat bahwa gereja kami sedang terbakar. Maka ia membunyikan bel untuk memberitahu orang-orang desa supaya cepat datang untuk membantu memadamkan kebakaran. Waktu itu di Indonesia, terutama di Timor, kami tidak mempunyai mobil pemadam kebakaran. Kami hanya membunyikan lonceng kebakaran dan mereka akan datang dari seluruh pelosok desa membawa ember-ember berisi air dan benda-benda lainnya untuk membantu memadamkan api. Ketika mereka sampai di gereja, mereka memang melihat nyala api, tapi gereja kami tidak terbakar. Api yang menyala bukanlah api biasa, melainkan lidah-lidah api dari Tuhan. Melihat mujizat itu, banyak orang bertobat menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka dan menerima baptisan Roh Kudus. Sudah tentu, sebagai gereja Presbyterian, kami tidak terbiasa dengan kalimat baptisan atau kepenuhan Roh Kudus. Ini adalah sesuatu yang baru bagi kami. Tetapi Tuhan telah membuka mata kami dan memberitahu kami bahwa hal-hal ini harus kami alami secara pribadi. Kami tidak bisa hanya bergantung pada peristiwa Pantekota ribuan tahun yang lalu. Banyak pemimpin dan umat Kristen saat ini tidak menyadari bahwa mereka telah kehilangan kuasa, kasih, dan sukacita karena mereka tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Cara penyembahan yang baru. Saya duduk agak di belakang saat itu, sehingga saya dapat melihat apa-apa yang terjadi. Tiba-tiba, salah seorang saudari yang duduk di depan saya berdiri dan mulai mengangkat kedua belah tangannya. Tuhan, saudari ini melanggar aturan gereja kami, saya berkata. Kami tidak diperkenankan mengangkat tangan di gereja kami. Tapi malam itu wanita itu berdiri dan mengangkat tangannya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang terjadi pada wanita ini? Saya bertanya. Ini tidak boleh terjadi di gereja kami. Ini bukan cara kami. Lalu Tuhan mengingatkan saya bahwa di dalam Alkitab ada tertulis, angkat tanganmu ke tempat kudus. Tidak, dia tidak mengikuti tata cara gereja kami, tapi saudara ini mengikuti cara yang ada di Alkitab. Kedua orang pendeta yang ada di depan begitu ketakutan, sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa. Di seluruh ruangan gereja, orang-orang mulai mengangkat kedua belah tangan mereka dan menyembah Tuhan. Saya masih terheran-heran dengan apa yang terjadi. Saya menoleh mau bertanya kepada kakak perempuan saya, tapi saya melihat dia juga mengangkat tangannya memuji Tuhan. Berbicara dalam bahasa-bahasa baru.
Kemudian saya melihat seorang wanita yang berada di depan saya. Dia adalah seorang yang agak terbelakang pikirannya dan tidak bisa berbahasa Indonesia. Dia hanya bisa berbicara dalam bahasa daerahnya, yaitu bahasa Timor. Sudah tentu dia tidak bisa berbahasa Inggris. Pada saat itu saya belum mahir berbahasa Inggris dan hanya tahu sedikit karena pernah belajar di sekolah. Kemudian wanita ini mulai berdoa dengan suara yang keras dalam bahasa Inggris yang sangat sempurna atau disebut senulalia. Oh Jesus, I love you, katanya. Oh, I want to take the cross and follow you. Oh, I love you Jesus. Dia terus berdoa dan menyembah Tuhan. Kedua pendeta saya yang tidak mengerti sedikit pun bahasa Inggris berpikir bahwa wanita ini sedang kerasukan. Mereka lari dari atas mimbar dan berteriak, "Oh Tuhan, kalau ini bukan dari Engkau, tetapi dari iblis dan iblis juga yang membuat suara yang bising ini, hentikanlah mereka." Tetapi semakin keras mereka berdoa, semakin berlimpah Roh Kudus mencurahkan berkat-Nya. Seorang pria yang berdoa dalam bahasa Jerman. Dia berdiri di sana dan kata-kata pujian dan penyembahannya kepada Tuhan sangatlah indah. Setelah itu, orang-orang mulai berdiri semuanya menyembah Tuhan dalam berbagai macam bahasa. Surga turun malam itu dan benar-benar sangat indah. Ada yang berbahasa Perancis, ada yang memuji Tuhan dalam bahasa-bahasa daerah, dan ada seorang wanita terus berkata, "Shalom, shalom," walaupun dia tidak tahu bahwa dia sedang berbicara dalam bahasa Ibrani. Dan ketika orang-orang yang datang untuk memadamkan api tiba, mereka mendengar doa-doa itu dan berkata, "Apa yang terjadi dengan orang-orang di gereja ini? Mereka sebelumnya tidak pernah ribut begini, bahkan mereka tidak pernah berdoa dengan keras." Mereka berkumpul di gereja untuk melihat apa yang sedang terjadi, dan sekarang bukan lagi 200 orang, melainkan lebih dari 1.000 orang dari berbagai desa berkumpul di gereja malam itu. Pada saat Roh Kudus bekerja, orang-orang di seluruh bagian gereja itu disadarkan akan dosa mereka dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Tiba-tiba mereka bertobat dan berlari ke rumah mereka masing-masing dan mengambil berbagai peralatan sihir, jimat-jimat mereka, juga buku ramalan-ramalan bintang, buku-buku porno, dan buku-buku tafsir mimpi, lalu membawa semuanya itu ke gereja untuk membakarnya. Tidak seorang pun berkhotbah pada malam itu, karena Roh Kudus bekerja dengan caranya sendiri. Kebaktian terus berlangsung sampai tengah malam, dari jam 16.00 sore sampai 23.00 malam, total 7 jam. Khotbah yang tidak seperti biasanya. Tiba-tiba seorang pria, yaitu Nahor Leo, berdiri di belakang mimbar. Ini adalah sesuatu yang tidak biasa. Orang awam tidak boleh berdiri di belakang mimbar. Tempat itu hanya untuk pendeta-pendeta dan para penatua. Tetapi saudara ini berdiri di depan dan membuka Alkitabnya. Saya tertawa sendiri karena saya tahu saudara ini baru saja bertobat beberapa hari yang lalu. Oh, saudara yang malang ini, saya pikir, dia baru saja bertobat dan sekarang dia ingin berkhotbah. Dia pasti sudah gila. Tetapi dia tidak peduli. Dia terus membuka Alkitabnya dan berkata, "Saudara-saudara, Tuhan telah memberitahu saya bahwa ini adalah pekerjaan Roh Kudus.
Kemudian ia membuka kitab Kisah Para Rasul 2 dan mulai membaca ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Setelah ia membaca ayat itu, dia mulai berkhotbah. Setelah kira-kira setengah jam, Tuhan memberitahu bahwa besok kami orang-orang awam harus pergi dan memberitakan Injil. Pada saat itu saya benar-benar tidak bisa diam. Oh, ini tidak bisa dipercaya, saya protes. Bagaimana bisa orang-orang awam pergi dan memberitakan Injil? Mengapa? Kami belum pernah sekolah Alkitab atau masuk seminari. Kami baru saja bertobat. Bagaimana bisa kami memberitakan Injil? Mustahil. Saudara Mel Nahorliu menjawab, Tuhan berkata kepada saya bahwa kita harus pergi dan memberitakan Injil. Dan ini adalah tugas orang Kristen. Ini bukan hanya tugas para pendeta dan penatua, tetapi setiap orang Kristen semestinya berdiri teguh bagi Yesus Kristus. Saya percaya sekarang bahwa hal ini kurang diperhatikan di gereja kita. Saya kira disinilah kita sudah salah. Selama ini kita hanya duduk bertahun-tahun sebagai jemaat baik-baik dan mencoba mengerti segala sesuatu dengan pikiran kita yang terbatas. Kita benar-benar kehilangan kesederhanaan firman Tuhan, dan karena itu kita tidak berbuat apa-apa. Saya berterima kasih bahwa malam itu Tuhan mulai berkata kepada kami, besok kalian harus pergi dan memberitakan Injil. Tuhan membentuk kurang lebih 75 tim penginjilan dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan yang pertama, kami telah mempunyai kira-kira 75 kelompok orang-orang awam yang pergi memberitakan Injil dari desa ke desa, pelosok ke pelosok. Dan ketika mereka pergi, mujizat dan tanda-tanda ajaib mengikuti mereka. Lalu mulailah kebangunan rohani atau revival kami di TUE yang meluas ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Sampai sekarang, 2024, api Injil itu masih terus menyala dan berkobar-kobar dengan terangnya. Semua orang yang direkrut menjadi anggota tim doa dilakukan berdasarkan petunjuk dari Tuhan, di mana Roh Kudus akan menyebut nama mereka satu persatu untuk dihubungi. Ada kalanya orang-orang yang akan dihubungi juga sudah diberitahukan oleh Tuhan untuk menggabungkan diri dalam tim. Keterlibatan Meltari dalam banyak tim doa adalah cara Tuhan agar nantinya dia dapat menceritakan mengenai lawatan Tuhan tersebut kepada bangsa-bangsa lain. Pengalaman rohani yang dialami itulah yang akhirnya membawa Meltari ke mancanegara, sebab kegerakan tersebut begitu luar biasa, sehingga banyak orang akhirnya memuji Tuhan atas kasih-Nya yang besar. Berbicara dalam bahasa baru atau senulalia. Saat di Amerika Serikat, suatu kali Meltari diminta menceritakan tentang kasih Tuhan yang terjadi di kota Sue. Penterjemah ke dalam bahasa Inggris berhalangan untuk hadir.
Dalam keadaan seperti itu, Meltari benar-benar tidak tahu apa yang harus ia lakukan, selain bertanya kepada Bapa Surgawi dan berharap ada penterjemah lain yang bersedia membantunya. Tetapi penterjemah lain pun tidak ada. Dalam kondisi seperti itu, Tuhan mulai menyuruh Meltari untuk mengucapkan kata "Ladies and Gentlemen" sebagai kata pembuka. Dalam hatinya, Meltari berpikir bahwa kata-kata tersebut sangat mudah untuk dikatakan. Tetapi selanjutnya apa? Tuhan memberi jaminan. Jangan takut, ucapkan saja. Maka kata-kata selanjutnya aku yang akan memberikannya untuk diucapkan. Lalu Meltari pun mulai mengucapkan kata-kata "Ladies and Gentlemen". Dan Tuhan Yesus sungguh menepati janjinya, sehingga Meltari dapat bersaksi dengan lancar menggunakan bahasa Inggris, seperti orang yang telah terbiasa melakukannya hingga selesai. Inilah karunia yang disebut senulalia, bahasa baru yang dimengerti manusia lain. Para undangan yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan bahwa bahasa Inggris Meltari sangat baik. Demikianlah seterusnya ia dapat berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris sampai saat ini. Kalau Meltari hanya menyaksikan lawatan Tuhan, revival di Sue, mujizat dan tanda heran yang tim-tim penginjilan alami, mungkin orang Amerika akan sulit percaya karena mereka sudah biasa rasional dan tidak percaya bahwa Tuhan masih membuat mujizat sampai saat ini. Mungkin mereka akan berpikir bahwa itu hanya dongeng atau rekayasa belaka. Tapi dengan menyaksikan sendiri mujizat yang Tuhan lakukan atas diri Meltari, maka semua orang di sana jadi percaya bahwa apa yang Meltari ceritakan mengenai lawatan Tuhan atau revival kota Sue khususnya dan Timur Tengah Selatan pada umumnya adalah berita yang benar dan bukan rekayasa. Berikut ini foto-foto Meltari dengan pimpinan World Mission. Hanya jika saudara percaya. Banyak pemimpin dan umat Kristen percaya bahwa pada zaman sekarang Tuhan sudah berhenti melakukan mujizat dan tanda heran. Suara Tuhan, glosulalia dan senolalia sudah berakhir. Sebagian lainnya percaya bahwa mujizat dan tanda heran, suara Tuhan, glosulalia dan senolalia hanya terjadi dalam lingkungan Pantekosta karismatik. Revival Sue yang terjadi sejak 1965 membuktikan bahwa Tuhan yang hidup tidak bisa dibatasi oleh pikiran, doktrin, dan teologi manusia. Kalau saudara mau membuka hati dan merendahkan diri, maka mujizat dan tanda heran, suara Tuhan, glosulalia, dan senolalia masih bisa saudara alami secara pribadi ataupun dalam jemaat gereja saudara, tak peduli apapun denominasi gereja saudara. Karena kuasa Tuhan masih tetap sama dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Tuhan bekerja di luar batas-batas buatan manusia. Haleluya. Jangan batasi kuasa Tuhan. Dia bisa pakai orang Sue. Tuhan juga bisa pakai saudara. Reinhard Bonnke berkata, gereja yang tidak mencari jiwa-jiwa yang terhilang adalah gereja yang terhilang. Orang Kristen yang tidak berbeban mencari jiwa-jiwa yang terhilang adalah orang Kristen yang terhilang. Jika saudara diberkati dengan kisah para revivalis Heroes of Faith ini,
Dukung dan doakan kami agar bisa membuat kisah-kisah revivalis berikutnya. Donasi BCA 555-033-2436 atas nama Heru Chandra Mulia, kode HOF. Question and answer PIC Linda WA 6281759148 Nat Surabaya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.